Achraf Hakimi, pemain terbaik Afrika 2025. Achraf Hakimi dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika 2025. Pencapaian bersama PSG musim lalu menjadi alasan utama. Hakimi mengalahkan winger Liverpool Yanni Mo Salah dan juga striker Galatasaray Victor Osimhen. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga Presiden Asosiasi Sepak Bola Afrika yakni Patrice Motsepe. Gagal antar Jamaika ke Piala Dunia, Steve McClaren mengundurkan diri. Steve McClaren memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala Jamaika setelah kegagalan mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jamaika masih memiliki peluang untuk bisa mencapai turnamen utama FIFA tersebut untuk pertama kalinya sejak 1998. Akan tetapi mereka harus melalui babak playoff antar konfederasi terlebih dahulu. Presiden FIFA, Puji Karakau yang lolos ke Piala Dunia 2026. Karakau mencetakkan sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali dan Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan ucapan selamat dan memujinya. Karakau mampu menahan imbang Jamaika 0-0 di grup B kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF dan berhak menjadi pemuncak klasemen dengan koleksi 12 poin. Dan untuk pertama kalinya Karakau akan main di Piala Dunia. Italia hadapi hantu-hantu di babak playoff Piala Dunia. Italia harus berjuang lewat playoff untuk ke Piala Dunia dan berpotensi besar bertemu dengan tim-tim yang menghantui mereka di babak tersebut. Meski mereka berada di pot 1 yang berisikan tim unggulan, dalam undian playoff Italia akan bertemu dengan tim-tim pot 4 yang di atas kertas tak lebih diunggulkan. 4 tim ada di sana yakni Rumania, Swedia, Makedonia Utara dan juga Irlandia. Dan 3 dari 4 tim tersebut punya riwayat mencegah langkah Italia ke ajang Piala Dunia. Calon Presiden Barcelona janjikan Messi kembali andai ia terpilih. Calon Presiden Barcelona Victor Van berjanji akan memulangkan Lionel Messi andai dirinya terpilih sebagai pemenang. Proses pemilihan umum akan dilakukan pada 2026 mendatang. Van sebelumnya sempat ikut dalam pemilihan sebelumnya, namun ia kalah dari Joan Laporta. Dengan waktu kampanye yang akan dimulai, ia langsung bermanuver terhadap proyeksinya kepada klub guna meyakinkan kepada para voter guna memenangkan pemilihan di tahun depan. Biar lebih lincah, Victor Gyökeres disarankan untuk diet. Victor Gyökeres menjalani start yang relatif lambat di Arsenal. Penyerang 27 tahun itu dinilai belum benar-benar prima dan butuh menurunkan bobotnya. Dan Steven Gerrard menyebut bahwa start lambat di Arsenal terlepas dari kondisinya yang tak terbangun dengan ideal. Steven juga menyoroti fisik Gyökeres yang menurutnya terlalu berat. Ia percaya ex-pemain dari Sporting Lisbon tersebut perlu merampingkan tubuhnya agar bisa bergerak lebih gesit. Arne Slot siapkan duetkan Isak dan Ekitike untuk dominasi baru. Dalam beberapa pekan ke depan saat kebugaran Isak meningkat, Arne Slot nyaris tidak punya pilihan lain selain menghidupkan rencana duet ini lagi. Ekitike tampil cukup konsisten hingga layak menjadi starter reguler. Di sisi lain, Isak yang juga memecahkan rekor transfer Inggris saat dibeli dari Newcastle tidak mungkin dibiarkan duduk lama di bangku cadangan. Dengan kata lain, dua striker bernilai total 4,4 triliun rupiah tersebut hampir pasti akan tampil bersama lebih sering. Arne Slot membeli mereka untuk bisa dimainkan bersama bukan bergantian, dan momen itu akan segera tiba. Dicoret dari timnas Spanyol, Yamal malah pesta di klub. Lamine Yamal dilaporkan menghadiri pesta di klub saat membela timnas Spanyol di jeda internasional. Padahal ia dicoret dari La Furia Roja karena diminta rehat usai jalani perawatan cedera. Pesta tersebut digelar dengan sangat menjaga privasi dari Yamal. Para tamu yang datang harus menyerahkan handphone mereka di pintu masuk. Arsenal akhiri kerjasama dengan sponsor bermasalah. Arsenal akhirnya menuruti protes fansnya terkait sponsor bermasalah dari pemerintahan Rwanda. The Gunners tak lagi didukung oleh Visit Rwanda untuk musim depan. Visit Rwanda yang merupakan kampanye Kementerian Pariwisata Rwanda adalah sponsor lengan pertama Arsenal. Mereka sudah bekerja sama sejak tahun 2018 dengan nilai mencapai 10 juta pound sterling per tahunnya. Namun kerjasama jangka panjang dengan Visit Rwanda ini menuai kecaman dari kelompok supporter serta pemimpin partai politik di Inggris dalam beberapa tahun terakhir.
Ruben Amorim akui MU masih jauh dari sempurna. Ruben Amorim memberikan penilaian jujur soal performa Manchester United yang belakangan ini mulai membaik. Pelatih asal Portugal itu menegaskan setan merah masih jauh dari kata sempurna meski belum terkalahkan dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris. Amorim tidak ingin euforia menguasai ruang ganti hanya karena tren positif dalam beberapa pertandingan. Ia menekankan bahwa timnya masih harus bekerja lebih keras lagi jika ingin benar-benar menjadi tim yang mampu bersaing untuk menang di setiap laga. Eder Militao cedera saat bela timnas Brasil. Real Madrid resmi mengkonfirmasi cedera yang dialami bek mereka yakni Eder Militao. Sang bek mengalami masalah pada otot aduktor di kaki kanannya dan pihak klub memang tidak menyebutkan secara spesifik waktu pemulihan dari sang pemain. Namun laporan dari jurnalis Milko Ruiz menyebut bahwa Militao diperkirakan akan absen hingga 2 pekan ke depan. Kondisi tersebut menjadi kerugian besar bagi Real Madrid yang sangat mengandalkan dirinya di lini belakang. Arsenal kena pukulan berat, Gabriel Magalhaes absen selama sebulan. Arsenal mendapatkan kabar buruk setelah Gabriel dipastikan mengalami cedera otot paha. Menurut laporan dari ESPN, bek tengah asal Brasil itu harus menepi setidaknya selama 1 bulan. Dengan estimasi absen setidaknya 4 pekan, Gabriel berpotensi melewatkan beberapa laga penting. Derby London Utara melawan Tottenham pada akhir pekan nanti menjadi salah satu pertandingan yang akan dilewatkan. Selain itu, Arsenal juga akan melakoni duel krusial di puncak klasemen Liga Champions melawan Bayern Munchen. Arne Slot didesak untuk perkuat lini belakang di bursa transfer. Liverpool mendapatkan dorongan kuat untuk bergerak cepat di bursa transfer Januari setelah performa tim merosot dan masalah lini belakang semakin terbuka. Nama-nama yang dikaitkan dengan Liverpool pun kini semakin banyak, mulai dari Klaas Bremer, Alessandro Bastoni, hingga Nico Schlotterbeck dilaporkan masuk ke dalam radar milik si merah. Diisukan masuk daftar jual, Gabriel Jesus masih setia kepada Arsenal. Gabriel Jesus buka suara soal masa depannya di Arsenal di tengah rumor dirinya masuk ke dalam daftar jual Arsenal. Penyerang asal Brasil itu menegaskan masih ingin bertahan di Emirates Stadium hingga kontraknya berakhir. Gabriel Jesus saat ini masih menjalani pemulihan cedera ACL yang ia derita pada musim lalu. Saya masih terikat kontrak dengan Arsenal hingga tahun 2027 dan keinginan saya adalah tetap di sini, ujar dari sang pemain. Real Madrid mulai menyesal biarkan Chelsea menangi transfer Estevao Willian. Chelsea disebut tengah memandang masa depan Estevao Willian dengan optimisme besar setelah sang pemain tampil meyakinkan pada awal musim ini. Sementara laporan dari Spanyol menyebutkan Real Madrid telah menyesali keputusan untuk tidak mendatangkannya ketika masih di Palmeiras. Di sisi lain, para analisis dan juga pelatih yang pernah mengamatinya menilai bahwa Estevao memiliki potensi yang menjadi salah satu dari 10 pemain terbaik dunia di tahun 2029 dan bahkan ia dianggap sebagai calon peraih Ballon d'Or di masa depan. Manchester City ingin dapatkan talenta muda asal Jerman. Manchester City sedang memantau pemain sayap FC Cologne yakni Said Elmala, dan Guardiola terkesan dengan apa yang telah dipantau dari pemain berusia 19 tahun tersebut. Dilansir dari Football Insider, Pep Guardiola harus berebut dengan Chelsea, Liverpool dan juga Manchester United yang dikabarkan juga tertarik. Elmala mencuri perhatian publik sepak bola Jerman di musim ini. Meski masih berusia 18 tahun, ia berhasil mencetakkan 4 gol dari 10 pertandingan Bundesliga, prestasi yang menonjol bagi pemain yang baru menjalani musim perdananya. Xavi Hernandez merapat ke Serie A. Sejak meninggalkan Barcelona di akhir musim 2023-2024, Xavi Hernandez belum kembali ke kursi kepelatihan manapun. Namun penantiannya nampaknya tidak akan berlangsung lama. Nama legenda Spanyol itu kembali naik ke permukaan di tengah spekulasi besar mengenai masa depan dari Napoli dan juga Antonio Conte. Jika nantinya Antonio Conte benar-benar di depan, maka Xavi disebut menjadi kandidat kuat. Nasib Xavi saat ini bergantung kepada satu hal, yakni masa depan dari Antonio Conte. Jika Napoli mengambil keputusan besar dalam beberapa minggu ke depan, pintu bagi Xavi untuk kembali ke dunia kepelatihan semakin terbuka lebar. Besiktas tertarik datangkan Marc-Andre ter Stegen.
Pergerakan signifikan mulai dirasakan oleh kiper Barcelona yakni Marc-Andre ter Stegen menjelang bursa transfer musim dingin, di mana Besiktas menjadi salah satu tim yang tertarik untuk bisa mendatangkannya. Besiktas kini telah mengajukan proposal pinjaman yang mencakup penuh gaji dari sang pemain dan opsi pembelian wajib sekitar 8 juta euro pada bulan Juni nanti. Manchester United bidik gelandang milik Wolverhampton. Gelandang Wolverhampton berkebangsaan Brasil yakni Joao Gomez menunjukkan sinyal positif dan terbuka untuk bergabung dengan Manchester United. Dikabarkan biaya mencapai 44 juta pound sterling akan cukup untuk bisa memboyongnya dari Molineux Stadium. Meski demikian, Manchester United disebut tidak akan langsung memperkuat lini tengah di Januari nanti. Tim berjuluk Setan Merah ini memilih bersabar hingga musim panas nanti untuk bisa mengejar target jangka panjang mereka seperti Carlos Baleba dari Brighton dan juga Adam Wharton dari Crystal Palace dan juga Angelo Stiller dari Stuttgart.